Pernah suatu ketika ada seorang yang datang kepada seorang alim tentang mengeluhkan kemiskinannya, bahwa dia mengeluhkan hidupnya dalam keadaan susah, miskin, sulit. Ya. Dia pengen seperti orang lain, punya kekayaan, harta yang banyak. Kemudian seorang alim ini pun mengatakan, kamu orang kaya. Kamu orang kaya. Loh, kaya dari mana? Saya uangnya cuma buat untuk makan, cuma buat ngontrak. Gimana saya dikatakan kaya? Kemudian orang alim ini mengatakan, mau nggak kalau mata kamu itu satu dijual 100 juta? Mata saya dijual 100 juta? Iya, dikasih cash. Nggak mau. Mau nggak 200 juta? Nggak. Itu baru mata. Bagaimana dengan mata yang satunya? Bagaimana dengan pendengaran? Bagaimana dengan nafas? Bagaimana dengan lidah? Bagaimana dengan organ yang ada di dalam badan kita? Bayangkan berapa banyak organ kita yang ada di badan kita. Seandainya satu organ kita jual 200 juta. Lihat orang yang sakit di rumah sakit. Karena cuma matanya satu, berapa ratus juta dia habis mengeluarkan uang. Betapa banyak orang yang susah nafas dikasih oksigen. Berapa banyak dia untuk ganti itu. Betapa banyak orang yang sakit jantung. Jantung kita nikmat tanpa adanya cuci darah. Ya. Maka nikmat. Maka kita itu orang kaya. Cuman seringkali kita nggak bersyukur. Kita nggak bersyukur. Ya. Belum lagi di dalam penciptaan. Apapun kondisi kita di dalam penciptaan yang Allah kasih ke kita, itu terbaik, bersyukur. Lagi mana Ustadz, saya diciptakannya kok mukanya jelek Ustadz. Loh, walaupun diciptakannya kurang cantik, masih ada orang-orang yang tidak lebih cantik dari jenengan, betul? Betul. Loh, saya kan kurang ganteng Ustadz. Masih ada orang yang jauh tidak lebih ganteng dari jenengan. Ya, begitu. Maka kita bersyukur. Coba kalau kita datang, maaf, ya misalnya datang kemana, ke kebun binatang, cari itu, cari apa itu, monyet, kera, tanya aja sama yang jaga, mas, di sini kera yang paling ganteng yang mana mas? Monyet yang paling cantik yang mana mas? Ditunjukin, oh no. Kira-kira kalau disandingkan dengan kita, wow jauh jemaah. Maka kita bersyukur, bukan kita lagi menyamain dengan hewan, enggak. Sama-sama ciptaan Allah. Kita diciptakan sempurna. Ya. Kalau kita melihat yang lebih bawah, maka akan banyak kita bersyukur. Ya. Mungkin kita diciptakan kurang ganteng, masih banyak orang yang kurang ganteng. Ya. Walaupun kurang kita sempurna, ada orang yang mungkin gak sempurna. Ya. Ada yang mungkin maaf, mungkin misalnya buta. Kita gak buta, alhamdulillah. Walaupun kurang cantik, kurang ganteng, tapi kita sempurna. Masih banyak orang yang mungkin diciptakan kurang sempurna. Dia pun kalau bersyukur pun dia akan menikmati kehidupannya. Ya. Gitu. Walaupun dia mungkin hidup dari lahir dia tidak melihat, dia selalu bersyukur. Ya, walaupun matanya buta, tapi hatinya tidak buta. Pasti ada kelebihan yang Allah berikan kepada dia yang tidak diberikan kepada orang lain. Ya. Saya pernah melihat orang buta jamaah di pondok pesantren, hafal Quran jamaah, buta. Harusnya dia sama kita itu yang harusnya hafal Quran siapa? Harusan kita membaca kok jelas. Tetapi dia mengatakan, walaupun saya buta matanya, Allah tidak membutakan hati saya. Selalu bersyukur hafal. Dan saya pernah melihat dia buta itu ketika menyimak setoran hafalan Al-Quran dari
para santri, murid-muridnya itu 2 orang. Satu baca surat yang lain, satunya yang lain. Dia buta. Dan dia hafal. Ketika salah satu salat, salah ulangi. Yang sebelah sini kurang panjang yang ini. Seperti itu. Allah kasih kelebihan yang lain yang tidak diberikan kepada orang yang hidup. Maaf, bukan orang yang hidup, tapi orang yang selain mereka. Walaupun mungkin dalam salah satu jasadnya ada yang kurang, tetapi Allah memberikan kelebihan di dalam hal yang lain. Maka timbullah kita bersyukur jemaah. Dalam urusan harta dunia, kita pun kalau melihat yang lebih bawah akan bersyukur. Ya, akan bersyukur. Tapi ya bukan berarti kita ngelihatnya, nggak boleh ngelihat yang atas, nggak apa-apa. Tetapi kita juga diperintahkan ngelihat yang bawah. Kalau ngelihatnya majalah orang-orang kaya mulu, ya akhirnya kurang bersyukur. Yang dibaca majalah orang-orang terkenal, orang-orang kaya sedunia menurut majalah Forbes. Ya akhirnya kita kurang bersyukur. Ngelihat bacaannya majalahnya artis, ya bacanya majalah-majalah orang-orang yang hebat, terkenal, punya ini, punya itu, kurang bersyukur. Coba sekali-kali bacanya majalah orang-orang miskin. Itu kita bersyukur jemaah, betul. Masih banyak orang yang tidurnya di kolong jembatan. Ya. Majalah orang-orang miskin, kita akan bersyukur. Majalah orang-orang sakit, ada nggak ya? Majalah orang-orang sakit, akan bersyukur kita. Yang dibaca orang yang sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu, bersyukur. Nggak usah jauh-jauh baca majalah, jenengan sekali-kali setengah jam, 1 jam tuh ke rumah sakit. Rumah sakit mana sini yang paling dekat? Karyadi, ya. Rumah sakit Karyadi. Izin Pak, mohon maaf Pak, saya ya. Oh Rumani, oh yang Rumani. Ya, rumah sakit Rumani yang paling dekat. Izin Pak, mohon maaf Pak, saya mau ya biar saya bersyukur Pak, mengingatkan saya agar banyak bersyukur. Mau ngapain? Mau lihat-lihat orang yang sakit. Udah setengah jam aja lah. Muter aja jenengan tuh. Ada yang kakinya digantung, ada yang tangannya lagi dipatah, ada yang tangannya lagi dijahit, ada yang matanya lagi dioperasi. Kita akhirnya alhamdulillah. Tapi kalau kita ngelihatnya artis mulu yang badannya gede itu cantik-cantik, ya bukan nggak boleh, tapi apa? Coba lihat tadi, ya. Maka setiap kita akan menikmati kehidupan. Kenapa? Karena selalu bersyukur, dan kita untuk selalu bersyukur kita doa, ya. Dan di antara penyebab kita itu hidupnya apa? Sedih, hidupnya apa? Ya hidupnya sedih, hidupnya banyak kesengsaraan. Ya, karena mungkin kurang bersyukur. Apalagi kalau ngelihat tetangga senang, jenengan yang sedih. Ya, ngelihat tetangga senang, jenengan yang sedih. Nah itu akhirnya jadinya penyakit tuh. Harusnya ngelihat orang senang ikut senang. Jangan ngelihat orang senang sedih, ngelihat orang sedih senang, ini nggak benar. Ya, itu gara-garanya kali. Ngelihat tetangga beli mobil baru, apa itu paling nyogok. Karena mungkin hasad, panas. Tetangganya beli rumah lagi, panas, masuk rumah sakit. Karena panas, ya. Nah, jadi kita bersyukur Allah memberikan nikmat kita hidayah iman, hidayah ketaatan, hidayah dunia, fisik, harta, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, wa husni ibadatika, dan kita berdoa untuk meminta diberikan kebaikan dalam ibadah kepada Allah. Bagaimana ibadah yang baik kepada Allah? Ibadah yang baik kepada Allah yang pertama ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dan tidaklah aku perintahkan mereka untuk beribadah kecuali mukhlishina lahud-din hunafa, untuk ikhlas dalam ibadah. Ibadah kita di dunia ini bukan mencari dunia.
Jangan sampai Ustadz saya sholatnya sudah 5 waktu Ustadz. Ustadz saya sudah puasa Ramadan 5 tahun. Kok saya utangnya tambah banyak ya Ustadz? Kita sholat, kita puasa bukan nyari uang. Ya. Mungkin ada salah satu sisi yang lain kalau bukan salah sholatnya. Bukan salah puasanya. Tapi karena mungkin ketika kita banyak utangnya susah. Karena mungkin malas bekerja. Ketika bekerja enggak serius. Ketika berdagang kurang semangat. Jangan salahkan sholatnya. Ya. Tetapi sholat ini kita harapkan di akhirat nanti, bukan di dunia. Maka itulah arti dari ikhlas. Kemudian yang keduanya adalah ibadah yang baik adalah dengan kita mengikuti contoh Rasul. Kita mengikuti contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikatnya ibadah yang baik itu yang ikhlas dan ada tuntunannya. Itulah ibadah yang baik, yang ikhlas, yang ada tuntunannya. Tuntunan dari siapa? Tuntunan dari Rasul. Ya, karena ibadah ini bukan urusan dunia. Ibadah kita di dunia itu akan dibawa ke 3 tempat. 1 di dunia, alam kubur, yang ketiga akhirat nanti. Ya, sehingga ibadah yang benar adalah setelah ikhlas kita ada tuntunannya. Dan walhamdulillah kita semoga di dalam belajar cara sholat ini yang kita amalkan setiap harinya 5 waktu minimal. Semoga yang kita ajarkan bisa kita amalkan dan mengikuti contoh Rasul. Ya. Dari awal dulu kita belajar tentang wudhu sampai dengan hari ini. Ya, sampai sebelum salam. Semua kita bawakan riwayat-riwayatnya. Bukan kita mengatakan katanya orang yang dilihat orang, ya, bukan jarene, ya. Tetapi kita membawakan riwayat-riwayat yang ada, ya, yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Masalahnya ibadah ini bukan cuma di dunia, maka harus selektif di dalam ibadah yang harus ada contohnya. Jenengan Bu mau buka puasa, beli jeruk, ya, beli jeruk nih. Kan ketika ngelihat jeruk nggak langsung dibeli, betul? Lihat dulu jeruknya. Oh, manis nggak kira-kira? Dilihat warnanya kuning. Oh, warnanya kuning. Kemudian dipegang, dicium. Ah, wangi nih, kayaknya manis. Itu aja nggak langsung beli, nanya dulu, betul? Mas, ini manis nggak Mas? Itu aja kurang marem. Dipilih dan dicobain, iya nggak? Kenapa bisa ngelihat warnanya, dicium, dipegang, dicoba? Karena biar nggak rugi, biar nggak rugi. Apalagi urusan ibadah. Wong yang masalah jeruk aja kita selektif. Padahal itu seandainya kita beli rasanya pahit, ya udah tinggal mulangin ke yang jualan. Tapi kalau masalah ibadah sudah meninggal, mau pulangin kemana? Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul, mohon maaf tertolak, kata Nabi. Ya. Karena kreasinya buat-buat sendiri. Kan kita itu syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Apa sih utusan itu? Artinya kita mengikuti cara ibadahnya, bukan sekedar lisan, tetapi kita di dalamnya agar kita mengikuti petunjuknya. Kok bisanya kalau kita asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tetapi contoh dari Rasul saya membuat sendiri, maaf lah. Ini enggak sesuai syahadatnya. Syahadatnya bagus, tapi prakteknya enggak bagus. Karena ibadah itu sudah sempurna. Rasul wafat sudah sempurna, tinggal ngikutin doang kita itu. Tinggal mengamalkan. Maka kita pun berdoa, yaitu apa doanya? Yaitu apa? Ya, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan ini bisa kita baca sebelum salam. Kemudian doa yang kelima. Doa yang kelima, doa meminta ampunan. Doa meminta ampunan dari dosa-dosa kita. Ya. Apa doanya? Silakan dicatat lagi. Allahumma
inni dzalamtu nafsi. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim Ya, saya ulangi lagi. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Coba bareng-bareng, sudah diulangi nih, udah bolak-balik. Coba bareng-bareng, jamaah 1, 2, 3. Ya. Apa artinya doa ini? Allahumma, ya Allah. Inni dzalamtu nafsi, aku telah berbuat zalim untuk diriku. Zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli maghfiratan, ampunilah aku, ya Allah, dengan ampunan di sisimu. Dengan ampunan di sisimu, ya Allah. Ampunilah aku dengan ampunan di sisimu, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, maha pengampun lagi maha penyayang. Itu artinya. Dalilnya adalah ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Innahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mengatakan kepada Rasul, alimni du'aan ada'u bihi fi sholati. Aku pernah meminta kepada Rasul agar Rasul mengajarkan kepadaku satu doa, satu bacaan yang bisa aku baca, ya, yang bisa aku baca di dalam sholat. Maka bacaan, ya, sebelum salam, setelah sholat, setelah tasyahud akhir, maka Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar, qul, bacalah, Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira
wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa Rasul mengajarkan kepada kita yang tadi diminta oleh Abu Bakar dan umumnya untuk umatnya, karena lafadznya umum bukan cuma untuk sahabat Abu Bakar. Ya. Karena kita zalim kepada diriku sendiri, apa artinya? Loh, saya zalim ke sendiri, apa artinya? Zalim kepada diri sendiri itu artinya kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, itu zalim ke diri sendiri. Setiap kali kita berbuat dosa dan maksiat itu zalim kepada kita sendiri. Ya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang zalim kepada diri sendiri. Ya. Zalim kepada diri sendiri adalah perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kenapa? Dosa dan maksiat yang kita lakukan itu hakikatnya balasannya akan kepada kita. Bukan kepada tetangga. Bukan kepada saudara. Tetapi perbuatan dosa dan maksiat ya, yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Sehingga kita banyak berbuat dosa dan maksiat yang itu adalah perbuatan zalim untuk kita sendiri. Kita diperintahkan agar berdoa meminta ampunan. Dan kita dosanya banyak. Kita dosanya banyak apa sedikit jamaah? Banyak. Yang sudah kita sadari atau yang tidak kita sadari, berapa tahun kita hidup. Ya, sudah berapa banyak kita dosa dari pagi sampai hari ini, dari hari ini sampai nanti malam berapa ya kita nggak dosa, kita terlalu banyak. Makanya Rasul mengatakan kullu bani Adam khata'un. Ya, setiap ya dari anak Adam itu banyak kesalahan dosa. Wa khairu khata'una tawwabin. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Dan sebaik orang yang melakukan dosa dan kesalahan maksiat maka banyak istighfar, banyak taubat. Ya, jangan putus asa dengan dosa yang kita lakukan, tetapi ya kita berusaha untuk meminta ampunan. Sebanyak apapun dosa kita, segeralah kita bertaubat. Segeralah kita meminta ampunan, karena meminta ampunan itu bukan ke manusia. Meminta dibersihkan dari dosa yang kita lakukan bukan kepada manusia, tetapi kita meminta kepada yang menciptakan kita, meminta kepada yang memberikan surga dan neraka. Kalau kita memintanya kepada manusia, manusia nggak punya surga dan neraka. Ya. Bagaimana kita meminta ampunan dosa kepada manusia? Bagaimana kita meminta ampunan kepada seorang nabi? Nabi tidak memiliki ya, surga dan neraka. Ya, maka kita meminta kepada Allah, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Maka jangan pernah kita merasa putus asa. Allah menerima dosa-dosa kita ketika kita semangat sungguh-sungguh di dalam bertaubat. Bahkan di dalam hadis Nabi, seandainya dosa-dosa yang kita lakukan itu ditumpuk itu bisa sampai langit. Ya, berapa kilometer? Ya enggak terhitung dosa-dosa sampai langit, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita apa? Selama kita bersungguh-sungguh di dalam bertaubat. Ya. Kalau seandainya dosa itu ditimbang, dosa kita ditimbang, wah, Rasul mengatakan bisa sampai seberat bumi. Berapa ton? Ya enggak ton-tonan lah, bumi kok. Maka Allah yang mengampuni dosa. Allah membuka siang dan malam. Allah menerima taubat kita, dosa kita di dalam kita meminta ampunan itu siang malam. Bayangkan kalau seandainya Allah menerima taubat kita seperti orang kerja, repot jamaah. Ya Allah, saya mau tobat. Oh, sekarang masih tutup, besok jam kerja jam 8. Kemudian meninggal. Ya, sebelum buka jam praktek, sebelum jam kerja. Tetapi Allah membuka siang malam. Setiap saat
selama ruh kita ya sebelum sampai di kerongkongan. Ketika dicabut ya, maka banyaklah kita berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan membahas salam ya. Salam akhir dari bahasan salat ya, tentang salam. Ya, kurang lebih kita belajar salat ini 1 tahun. Zaman saya ingat waktu itu mulai ya awal Ramadan, sekarang udah pertengahan Ramadan, belajar salat sudah hampir 1 tahun. Baru salam ya, dan bisa dimurojaah kembali yang sudah dipelajari atau yang kelewat atau yang belum, insya Allah di rekaman ada ya, itu sudah dibuat seri dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam insya Allah taala. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.